Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharril umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah subuh yang kami hormati, syukur alhamdulillah, marilah kita peruntukan bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas petunjuk dan dananya serta karunia-Nya kita masih diberikan keimanan, kesehatan, begitu juga kesempatan untuk datang di tempat ini salat subuh secara berjamaah. Sebagaimana kita tahu selalu diulang-ulang di atas mimbar ini, salat subuh secara berjemaah itu bagi laki-laki sangat dianjurkan sekali. Dalam hadis, apabila dia datang salat subuh berjemaah, apabila keluar dari masjid ini di bawah jaminan Allah. Begitu juga ada hadis lain, barang siapa salat subuh berjemaah sama dengan pahalanya semalam sembahyang sunat semalam suntuk. Begitu juga ada hadis lain, salat subuh berjamaah itu bagi laki-laki yang tidak ada halangan mengasuh pertanda bahwa dia jauh dari kemunafikan. Karena sebagaimana dalam hadis disebutkan betapa sulitnya bagi orang munafik melaksanakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Oleh sebab itu patutlah kita sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat dan taslim semoga tercurah atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian, mungkin dalam kesempatan ini kami tidak akan berpanjang-panjang menyampaikan, karena tadi kita sudah mengikuti betapa panjangnya bacaan imam, karena ini hari Jumat juga. Bapak-bapak mungkin akan disibukkan dengan membaca surat Al-Kahfi dengan zikir-zikir lain. Karena sebagaimana dalam hadis betapa pentingnya, betapa faedahnya membaca surah Al-Kahfi di malam hari Jumat atau di hari Jumat. Kami sebutkan hadisnya ada dua di sini. Man qara'ah suratul Kahfi lailatul Jum'at ada Allahu minat nuri bima bainahu wa bainal baitil atiq.
Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Damiri disahihkan oleh Albani, mengatakan hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami nomor 6471. Begitu juga ada hadis lain, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ati ada Allahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, nah ini hari Jumat sekarang, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Nasai dan Al-Baihaqi. Sahih Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami nomor 6471. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba membaca surat Al-Kahfi. Bukan malam Jumat saja, tapi hari Jumat, bukan alternatif, tapi dua-duanya sangat dianjurkan. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian, sudah berapa hari ini puasa? Sekarang sudah hari ke-6. Mungkin kita sudah bisa evaluasi puasa kita sampai di mana. Hanya kita diri sendiri. Oleh sebab itu karena banyak sebagaimana dalam hadis yang disinyalir banyak yang puasa yang gagal pahalanya. Oleh sebab itu marilah kita evaluasi. Kami tidak akan memperpanjang masalah puasa, tapi kami hanya satu judul saja, yaitu berdoa sepanjang bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang selayaknya kita perbanyak di hari-hari bulan Ramadan adalah berdoa. Begitu banyak waktu mustajab sepanjang Ramadan yang hendaknya kita memanfaatkan untuk berdoa memohon kebaikan urusan dunia dan akhirat kita. Perintah berdoa setelah ayat kewajiban puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 180, Allah menjelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 186, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ibnu Al-Usmaini radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di antara faedah ayat ini puasa merupakan kemungkinan besar sebab terkabulnya doa, karena Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Apabila ayat disebutkan di akhir ayat tentang puasa, sebagaimana ulama mengambil faedah bahwa hendaknya memperbanyak berdoa di akhir hari ketika berpuasa, yaitu saat berbuka. Lihat tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh Muhammad bin Said Al-Utsmaini radhiyallahu anhu. Banyak berdoa saat puasa. Di antara sebab terkabulnya doa adalah saat kita berbuka. Nabi SAW bersabda, salah satunya turaddu da'watuhum sa'imun hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlumi. Ini sudah diungkapkan di atas mimbar ini. 3 golongan doanya tidak tertolak: orang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan secara khusus saat berbuka sebagaimana Nabi SAW, salah satulah teruddu da'watul imamul adilu wassaimu hina yuftiru wa da'watul mazlumi.
Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang berpuasa ketika dia berbuka, dan orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu tidak selayaknya kita meninggalkan doa di hari-hari puasa kita, lebih-lebih bagi saat menjelang waktu berbuka puasa. Doa dan istighfar di waktu sahur ini sudah disinggung oleh Ustadz Adi Hidayat, mungkin kita sudah pernah dengar videonya. Demikian pula senangnya kita banyak memanfaatkan waktu sahur untuk berdoa dan istighfar. Waktu sahur termasuk sepertiga malam terakhir yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepada aku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, maka aku penuhi. Siapa meminta ampunan kepada aku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara sifat ahli surga adalah yang orang yang memperbanyak istighfar. Allah berfirman, merekalah orang-orang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfikar dan rajin istighfar di waktu sahur. Surat Al-Imran ayat 17. Ibnu Katsir radhiyallahu mengatakan ayat ini menunjukkan keutamaan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Betapa istimewanya waktu sahur yang merupakan sepertiga malam terakhir yang penuh keutamaan. Oleh karena itu jangan kita lewatkan untuk beramal ketaatan dan berdoa serta memohon ampun kepada Allah. Oleh Adi Hidayat, dia mengatakan bahwa menjelang fajar itulah waktu-waktu yang sahur. Kalau di Indonesia kita mengenal imsak, sebenarnya tidak ada imsak dalam tapi ada positifnya juga. Di saat kita itu imsak, marilah kita pergunakan itu menit-menit itu berdoa. Mari kita segera datang ke masjid kalau memang sudah selesai kita berdoa dan beristighfar. Karena di waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa menurut penafsiran Al-Quran ini dalam surat Al-Imran. Dan ada juga surat Al-Jariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pula akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ini dalam surat Al-Jariyah ada 2 surat itu yang menyatakan bahwa betapa penting waktu-waktu sahur, waktu-waktu ashar itu yang dimaksud itu yang justru kita anggap itu adalah waktu imsak. Padahal imsak itu, puasa itu sendiri. Kalau di Saudi Arabia itu tidak dikenal imsak. Malah di sana hanya kalau kami pernah umrah Ramadan di sana ada dua kali azan pertama itulah yang kita kenal imsak di Indonesia. Ya mungkin kalau kita sosialisasikan sunnah ini di sini mungkin agak membingungkan juga masyarakat sekitar. Oleh itu tidak apa pada kita ambil positifnya. Imsak itu mari kita pergunakan untuk memperbanyak doa dan istighfar. Dan jangan lupa berdoa untuk kebaikan akhirat kita. Kaum muslimin, gunakanlah kesempatan ketika berdoa untuk untuk meminta kebaikan bagi urusan dunia dan akhirat kita. Apapun yang kita minta bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Namun yang perlu diingat, jangan lupa kita perbanyak minta doa untuk kebaikan agama dan akhirat. Kebanyakan manusia umumnya hanya minta kebaikan urusan dunia. Mereka meminta kelancaran atas rezekinya, dimudahkan jodohnya, disembuhkan sakitnya, menjadi sukses dan berkembang usahanya, dipermudah urusan karirnya dan berbagai urusan dunia lainnya. Terkadang manusia lupa juga minta kebaikan urusan agamanya, padahal ini lebih penting. Kita meminta kepada Allah hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan agama dan akhirat kita, meminta untuk dimudahkan dalam beramal, meminta untuk bisa beristiqamah di atas Islam. Amal kita meminta kematian husnul khatimah, meminta untuk mendapat surga yang terbaik, meminta agar dijauhkan dari siksa neraka dan sebagainya. Jangan sampai permintaan kita dalam berdoa hanya berkenan urusan kebaikan dunia kita, sampai kita lupa berdoa untuk minta kebaikan akhirat. Marilah jadikan doa menghiasi sepanjang hari-hari Ramadan ini
Semoga mengabulkan setiap doa. Bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian, sebelum kami tutup kultum ini, marilah kita anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan amal-amal kita, marilah kita memperbanyak tadarus Al-Quran, sembahyang lail, bersedekah, melaksanakan buka puasa, dan amal-amal lain-lainnya. Marilah kita tetap istiqamah di dalam hal itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.